rakyat Pati itu berbondong-bondong melakukan demonstrasi besar-besaran kepada pemerintah mereka sendiri. Dan ada sebuah kejadian yang sangat satisfying di mana bupatinya ditimpukin sama rakyat sendiri, ada pakai botol, pakai sandal, dan lain-lain. Ini saya sebut satisfying karena ya walaupun demonstrasi ini anarki, tetapi kita tahu latarnya, bahwa latarnya itu adalah kemarahan masyarakat dipicu oleh arogansi, otoritarian, dan pengkhianatan yang dilakukan oleh bupatinya sendiri. Sekarang Baraya bayangkan ada seorang bupati yang dulunya adalah rakyat biasa. Kemudian si rakyat biasa itu memohon mengemis-ngemis kepada orang lain untuk mendapatkan jabatan. Please, saya ingin menjabat, saya akan gratiskan ini, saya akan kurangi pajak itu, tolong coblos saya ingin punya jabatan. Setelah mengemis-ngemisnya itu diterima oleh rakyat, okelah, saya jadikan kamu itu pejabat. Tapi tolong aspirasi kami, empati dan hati kami itu kami titipkan sama Bapak. Semoga Bapak itu bisa menjadi pemimpin dan pejabat yang baik buat kami mengurusi urusan-urusan dari rakyat. Oke, ketika dia sudah menjabat, dia menjadi kacang yang lupa dengan kulitnya. Dia mulai bikin kebijakan-kebijakan yang ngaco, yang mengkhianati dari keinginan rakyatnya, dan ketika rakyat itu mengeluh pada dirinya dan menagih janji, malah ditantangin. Ah, yang demo 5.000 orang, jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saya nggak akan gentar. Nah, coba Baraya bayangkan gimana nggak sakit hatinya. Dia diangkat sama rakyat, dia ngemis-ngemis jadi pejabat, setelah dia jadi pejabat dia begitu arogan, dia bikin kebijakan yang mencekik rakyat, ketika di demo dia malah nantangin. Aduh. Saya bukan rakyat Pati, tetapi dengan fenomena seperti ini pun saya bakal kesel dengan itu. Makanya saya mohon maaf ya, saya sama sekali tidak mendukung anarkisme. Saya sama sekali tidak mendukung kekerasan. Tetapi ketika rakyat Pati sekarang bakar ban, demo anarki, merusak fasilitas, dan mengeroyok pak polisi, ditambah lagi menimpuki pejabat-pejabatnya, saya mohon maaf, saya tidak berempati atas para pejabat itu. Saya justru malah merasa dipuaskan, satisfying gitu, atas apa yang dilakukan oleh rakyat Pati. Dan saya yakin itu bukan hanya apa yang saya rasakan di sini. Jadi rakyat Pati banyak yang berdemo, yang tidak bisa demo pun sampai mengirimkan donasi mereka. Itu menegaskan apa? Kemarahan yang memuncak kepada pejabatnya sendiri. Nah, sekarang muncul kemudian sebuah wacana atau sebuah analisis lah katakanlah. Mungkinkah apa yang terjadi pada Pati itu juga terjadi pada pemerintah pusat Indonesia? Bisakah gerakan besar yang terjadi di sebuah kabupaten kecil di Indonesia itu juga bisa menular dan akhirnya menjadi sebuah gerakan masif terhadap pemerintahan yang pusat? Bisakah seperti itu? Saya menemukan ada 3 hal yang dilakukan oleh pemerintah Pati, juga dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan itulah yang bisa menjadi bahan pertimbangan bahwa rakyat yang mendemo pejabatnya sendiri di Pati itu bisa juga terulang pada skala yang jauh lebih besar. Apa 3 hal yang dilakukan oleh Pati dan dilakukan oleh pemerintah pusat juga? Yang pertama itu adalah soal pajak. Di beberapa episode yang lampau saya jelaskan ada sebuah teori dari Ibnu Khaldun yang menjelaskan bahwa indikasi dari sebuah negara yang sekarat itu adalah ketika pemerintahnya main-mainin pajak, naikin pajak atau membanjakan jenis pajak. Begitu. Kenapa? Karena dalam pikiran Ibnu Khaldun pada waktu itu, negara itu kan seharusnya mendapatkan ongkos dan uang itu dari memanfaatkan sumber daya manusia mereka yang berkualitas dan sumber daya alam mereka yang bisa dikelola. Harusnya begitu, idealnya begitu. Jadi ketika ada sebuah negara malah mengandalkan pajak, artinya negara itu bermasalah dalam mengelola sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya. Begitu kan? Dan karena itulah ketika pajaknya dinaikkan, itu menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk bisa mendapatkan uang halal yang baik dan berkah buat masyarakatnya. Kan begitu. Jadi indikasi dari sebuah negara yang kolaps itu adalah ketika pajaknya naik. Itu menurut Ibnu Khaldun. Tapi kan itu ngomongnya
ratusan tahun yang lalu, kita nggak tahu relevan atau enggak untuk zaman sekarang, tapi Ibnu Khaldun mengatakan seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh Bupati Pati itu sama seperti itu. Dia naikin pajak 250% dengan alasan apa? Kasnya kosong. Oke? Ya, ini menjadi masalah. Apakah itu dilakukan oleh pemerintah pusat juga? Yes, bahkan sebelumnya. Kita sempat demo soal pajak yang naik dari 11 ke 12% dan sebagainya, itu kan kita sempat demo yang seperti itu. Itu menunjukkan apa? Pemerintah kita tuh kolaps. Dan bukan hanya itu, sebenarnya seandainya pemerintah kita bisa mengelola pajak dengan baik, kita tuh ikhlas kok. Yakin ikhlas. Bahkan banyak sekali negara-negara nun jauh di sana yang maju-maju itu, pajaknya tuh tinggi sekali untuk rakyatnya, bahkan ada yang sampai tembus 50%. Tapi boro-boro demo, si rakyatnya tuh malah mendukung pemerintahan yang semacam itu. Karena apa? Mereka menganggap bahwa pajak itu adalah investasi, di mana rakyat investornya dan pemerintah itu adalah direksinya, dewan direksinya, direkturnya. Mereka yang harus menyelenggarakan. Jadi si investor itu tinggal santuy ngeliatin bagaimana uang investasi dari dirinya itu benar-benar kembali kepada rakyat dengan transparan, baik, akuntabilitas, dan manfaatnya itu benar-benar terasa. Kan begitu. Nah, di Indonesia pajak kita tuh naik dan relatif besar dan kadang-kadang dipermainkan sampai 250%, tetapi kita bahkan tidak pernah tahu itu pajak tuh faedahnya buat apa. Kecuali kita mengetahui pajak itu dikorupsi, dipakai oleh pejabat, istri pejabat flexing dan jalan-jalan, ada yang keluar negeri itu pakai uang negara dan lain sebagainya, ada yang seperti itu. Jadi di satu sisi kita tidak tahu pajak itu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat itu di bagian mana, di sisi lain kita justru dipamerkan dengan penggunaan uang pajak itu untuk pejabat-pejabat dan kalangan elit untuk flexing dan foya-foya. Begitu kan? Nah, itu adalah hal pertama. Di pemerintah pusat dan Pati itu adalah hal yang sama. Kemudian yang kedua adalah ketika rakyat Pati dan masyarakat Nusantara sama-sama tahu bahwa walaupun pajaknya kita itu banyak dan tinggi, tetapi kita justru malah kesulitan untuk mendapatkan pendapatan, penghasilan, nafkah. Kita susah untuk dapat itu. Jadi untuk dapat kerjaan susahnya minta ampun. 19 juta lapangan pekerjaan itu sampai sekarang tidak pernah terrealisasi. Itu susah dapat pekerjaan. Sekalinya dapat pekerjaan di bawah UMR. Sekalinya UMR kita itu sebenarnya 15 kali lebih rendah daripada idealnya. Sekalinya kita dapat tinggi dari situ, itu iklim investasi di Indonesia itu sangat spekulatif, naik turun. Yang udah tinggi pun bisa langsung jatuh dan bangkrut. Jadi di Indonesia tuh kayak gitu. Di satu sisi pajak naik, di sisi lain penghasilan susah. Masyarakat Pati dan masyarakat Indonesia secara umum itu mengalami hal yang sama. Itu dua ya. Kemudian yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah ketika rakyat Pati dan rakyat Indonesia sama-sama mengeluh pada pemerintah, maka yang dilakukan pemerintah itu justru adalah mengejek kita dengan arogansi mereka. Bupati Pati itu ngomongnya apa? Ketika pajak naikin, kemudian di demo, ya yang demo cuma 5.000 orang, 50.000 orang saya tidak gentar. Pak Bupati jangan ngeles. Saya tidak menantang. Saya tidak menantang, itu tantangan, itu eksplisit seperti itu, jangan ngeles Pak. Bilang aja minta maaf tanpa harus mengaburkan berita yang sebelumnya gitu. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah Pati itu juga sama dilakukan oleh pemerintah nasional Republik Indonesia. Jadi ketika rakyat ngaku bahwa kami susah mendapatkan pekerjaan, mereka ngeles dengan mengatakan, dasar Gen Z, kerjaannya ngopi terus di kafe. Ketika rakyat Indonesia ngomong Indonesia gelap, pemerintah kita ngomong, muka kau yang gelap. Ketika rakyat Indonesia kabur aja dulu, yang kabur itu tidak nasionalis. Ketika rakyat Indonesia dibungkam dan kemudian ada media yang diteror dengan kepala babi, pemerintah ngomong apa? Masak aja tuh kepala babi. Baraya ingat dengan ocehan-ocehan seperti itu? Atau kalau misalkan Baraya masih mengingatnya, ketika harga cabai membumbung tinggi, ada pejabat kita yang ngomong, ya udah nggak usah pakai cabai. Ketika rakyat kita kesulitan kelangkaan untuk mendapatkan minyak goreng, maka ada orang elit politik gitu, itu makhluk gitu, yang langsung ngomong, ya udah kalau gitu masaknya direbus aja.
Jadi keluhan masyarakat itu justru malah diremehkan dengan arogansi-arogansi yang eksplisit disebutkan. Sekarang saya ngomong balik lagi, saya minta kepada pemerintah pusat itu dengarkan logika berpikirnya tuh gini, pemerintah pusat itu yang sekarang sedang menjabat itu, mereka tuh dulunya mengemis-ngemis jabatan dari rakyat. Mereka rela ngasih duit ini itu, mereka rela menjanjikan ini itu, bahkan ada orang yang rela menjatuhkan harga dirinya dari yang awalnya tegap berubah menjadi tukang dangdut yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Demi apa? Mendapatkan legitimasi kekuasaan dari rakyat. Setelah mereka mendapatkannya, mereka kemudian leha-leha, poya-poya. Mereka kemudian bikin kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan menyekik rakyat. Ketika rakyatnya demo, rakyatnya protes, rakyatnya mengeluh, rakyatnya komplain, malah dibalas dengan sindiran, caci maki, hujatan dari pemerintah itu yang arogan. Segitunya kan? Nah, itu adalah 3 hal yang dilakukan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah pati. Sehingga ini menjadi sebuah peringatan besar, peringatan yang kuat bahwa hati-hati, pemerintahan Pak Prabowo itu bisa saja mendapatkan gerakan massa yang sekuat apa yang terjadi di Pati, begitu. Lah, tapi kan pemerintah pusat kita sangat kuat. Di demo berkali-kali juga masih bertahan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, saya dalam hal ini dalam tanda kutip memuji pemerintah ya, karena ada 2 hal yang berbeda dari apa yang terjadi di Pati dan yang terjadi di pemerintah pusat. Dan inilah yang menyebabkan pemerintah pusat kita relatif stabil dan kuat terhadap berbagai rongrongan dan ancaman. Apa saja? Yang pertama, pemerintah pusat itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam meredam oposisi dan kemudian menyebarkannya ke semua lini. Coba kita lihat, oposisi-oposisi kita itu sekarang tidak bisa bersatu, tidak seperti gerakan di Pati di mana mereka fokus pada satu moncong yang sama yang harus diturunkan. Tapi di pusat kita tidak bisa melakukan seperti itu, karena yang dihujatnya itu bisa banyak dan itu sengaja memang jadi disebar, oposisi itu nyebar gitu. Jadi misalkan ada Pak Rocky Gerung, spesialis ngehujat Gibran. Ada Pak Roy Suryo, spesialis nyerang ijazah Pak Jokowi. Kemudian ada orang tertentu yang spesialis nyerang DPR. Ada yang spesialis nyerang Pak Prabowo. Ada yang spesialis menyerang polisi. Ada yang spesialis nyerang judol dan lain sebagainya. Jadi banyak dimensi. Jadi pemerintah memang dapat kritikan habis-habisan, tapi gerakannya tidak bisa fokus pada satu kekuatan. Jadi pemerintah pusat kita tuh seperti memiliki rompi anti peluru. Jadi ditembak tapi langsung diredam dan pecah kemana-mana gitu. Inilah yang akhirnya membuat mereka tuh relatif kuat dengan itu. Dan bahkan mereka tuh memiliki manajemen konflik yang sangat luar biasa sampai mereka tuh bisa memecah isu-isu viral. Jadi kan rakyat Indonesia itu melawan pemerintah, kezaliman pemerintah dalam hal ini, itu biasanya dengan diviralin aja. Nah, pemerintah pusat sekarang memainkan keviralan itu dengan memecah dan memeta-metakan keviralan. Makanya sekarang setiap ada sesuatu yang viral, itu pasti ada viral yang lain yang bersamaan. Ketika video ini dibuat gara-gara Bupati Pati viral, itu yang viral tuh berapa banyak? PPATK. Kemudian Merah Putih film animasi itu. Kemudian bendera One Piece dan banyak gitu. Jadi dipecah. Si viralnya itu dipecahkan. Jadi akhirnya apa? Orang-orang yang berupaya untuk memfokuskan perjuangan pada satu pihak itu tidak bisa karena langsung dipecah dan masyarakat juga jadi bingung. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini sebenarnya ini juga bukan dilakukan oleh pemerintah kita, tetapi sebenarnya ini dilakukan oleh buzzer-buzzer yang berperang satu sama lain. Saya ingin berikan contoh perbandingan kepada Baraya. Dulu di zaman Orde Baru, Pak Harto itu pakai buzzer dan buzzernya itu sangat-sangat kuat. Propagandanya tuh masif luar biasa. Bahkan masuk sampai ke sekolah, masuk ke dewan wartawan, masuk ke seluruh lini masyarakat. Propagandanya kuat, buzzernya kuat. Tetapi buzzer itu digunakan untuk membuat negara nampak baik-baik saja. Jadi ada berita kriminal ini nggak bisa viral, ada kerusuhan begini nggak bisa viral, ada berita kemiskinan begini nggak bisa viral. Yang akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan
rakyat Indonesia itu merasa bahwa Indonesia itu baik-baik saja, aman, tentram, roh jenawi. Tuh lihat investasi dari Jepang mengalir terus, tuh lihat orang-orang di Indonesia makin lama makin terdidik, tuh lihat pemerintah kita jujur dan berwibawa, begitu kan? Itu yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Nah, sedangkan buzzer-buzzer di zaman sekarang itu bukan berpihak pada pemerintah atau berpihak kepada negara, tapi berpihak pada masing-masing politikus. Dan akhirnya politikus-politikus itu saling serang satu sama lain, menciptakan keviralan-keviralan yang besar. Jadi ketika misalkan ada kasus korupsi 1.000 triliun, itu kemudian muncul buzzer yang menciptakan keviralan baru, yaitu apa? Kang Emil selingkuh. Kemudian ketika rakyat Indonesia digemparkan dengan korupsi 300 triliun atau yang merugikan 300 triliun, maka muncullah isu ijazah Pak Jokowi palsu gitu. Jadi serangan sporadis dibalas dengan berita-berita sporadis dari semua buzzer. Jadi buzzer keluar semuanya ke situ dan perang opini. Dan akhirnya apa? Ya rakyat kebingungan. Nah, inilah yang membuat pemerintah kita itu kuat. Bukan karena mereka benar-benar kuat, tetapi karena oposisinya porak-poranda karena mereka tidak punya satu fokus perjuangan yang sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemampuan pemerintah itu sangat hebat, sangat bagus dalam hal memecah siapa yang menjadi lawan dan siapa yang menjadi kawan. Ini benar-benar menjadi bias sekarang itu, Baraya. Jadi gini, kalau misalkan kita mau menjadi oposisi, kemudian kita mau menciptakan sebuah gerakan. Gerakan itu kan harus ada pemimpinnya, harus ada figurnya, harus ada tokoh yang dijadikan panutannya. Tapi kita sekarang nggak bisa itu. Karena bahkan panutan kita ternyata memiliki hubungan yang saling menguntungkan dengan orang yang ingin kita serang. Nah, contohnya kayak gini lah. Kita mengetahui kemarin bahwa Pak Tom Lembong itu dikriminalisasi. Anggaplah kita anggap ya narasinya itu Pak Tom Lembong itu dikriminalisasi. Oleh siapa? Ya siapa lagi? Dugaannya itu adalah kepada Pak Jokowi. Maka kita mau menyerang Pak Jokowi. Para pendukung Tom Lembong itu mau menyerang Pak Jokowi. Tapi ternyata Pak Jokowi itu adalah sponsornya dari pemerintahan Pak Prabowo. Dengan menitipkan putranya di sana. Oke, dan Pak Prabowo pada akhirnya ternyata mengampuni dan membatalkan vonis pengadilan terhadap Pak Tom Lembong. Nah, jadi mau jadi oposisi, oposisinya ke siapa nih? Ujung-ujungnya ke Pak Jokowi, ujung-ujungnya ke Pak Prabowo. Lah, Pak Prabowo-nya malah nggak bisa. Atau misalkan kemarin, kita mau menyerang karena Pak Hasto dikriminalisasi. Ternyata diampuni juga. Gimana lah? Ya udah, kita serang Pak Prabowo lewat Ibu Megawati. Karena Ibu Megawati adalah satu-satunya pemimpin partai yang di luar koalisi. Ternyata Ibu Megawatinya juga sekarang dukung Pak Prabowo gara-gara Pak Hastonya diampuni. Lah, jadi bingung gitu. Jadi kita tuh mau nyerang ke siapa? Makanya seperti yang di episode lampau saya jelaskan, Pak Rocky itu nyerang pada Pak Jokowi itu jelas. Sekarang tuh nggak bisa jelas ke siapa dia mau nyerang. Gak bisa kecuali kepada Gibran, kepada Pak Jokowi yang sudah lengser gitu ya. Dan itu juga sekarang sudah tidak lagi memiliki kekuatan gitu. Ya seperti itu kan kenyataannya. Nah itulah dua hal yang dimiliki oleh pemerintah pusat kita tetapi tidak dimiliki oleh pemerintah Pati. Sehingga apa? Pemerintah Pati ketika video ini dibuat saya nggak tahu apakah dia sudah lengser atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas di demo habis-habisan sedangkan pemerintah pusat kita itu relatif kuat. Sebuah peringatan penting bahwa sekarang kekuatan pemerintah itu bukan pada kepercayaan publik pada mereka, tetapi karena begitu banyaknya masalah yang dihadapi sehingga rakyat Indonesia putus asa dan yang mereka bisa lakukan tidak lebih dari mengibarkan bendera One Piece. Terima kasih karena sudah